Sung Jun langsung mendatangi kedua orang tuanya mempertanyakan perihal adopsi Sung Hoon. Ya iya dong ya, sebenarnya Sung Jun kasihan banget di sini karena dia selama ini salah paham. Ditambah emang perlakuan kedua orang tua ini sayang banget sama Sung Hoon. Dan dugaan aku bener, korban kali ini adalah Yuna. Kasihan banget Yuna udah 2 kali jadi korban penganiayaan oleh orang yang gak dikenal. Kemudian, Sung Jun dan Sugu mengecek kembali lemari korban dari Yuna yang terdapat pesan kematian dari Yuna dan mungkin ini akan menjadi salah satu petunjuk. Untuk sementara ini, Eunki tinggal di rumahnya Sung Hoon dan Sung Jun sampai pelakunya tertangkap. Saat ini Sung Jun mengikuti Sung Hoon dan dia melihat Sung Hoon lagi ketemuan sama salah satu seseorang yang langsung menusuk dia. Setelah orang itu menusuknya, dia langsung kabur dan Sung Jun langsung mendatangi Hyungnya. Syukurnya Sung Hoon masih bisa selamat, tapi untuk saat ini dia masih belum sadar. Di masa lalu, saat Sung Hoon memanggil nama Yoon Jae, yang emang ternyata ada Yoon Jae di situ. Dan Yoon Jae itulah yang mendorong Sung Jun. Nah, dengan perawakan dia yang seperti ini sih, berarti dia dong yang diajak ngobrol sama Sung Jun waktu kabur dari rumah setelah kecelakaan itu terjadi. Kok bisa ya tiba-tiba ada Yoon Jae gitu? Pas banget Sung Jun ketemu sama seorang ibu yang anaknya korban dari panti asuhan harapan. Dan sampai saat ini anak itu nggak mau dipanggil namanya kecuali nomor 45. Di sisi lain, Insong mendatangi ibu pemilik kedai itu dan menceritakan tentang anaknya yang hilang. Kemudian, di sini Insong juga cerita tentang gimana perawakan ibunya terakhir kali yang dia ingat. Yang ternyata itu pas banget dengan momen ibu ini terakhir kalinya bersama anaknya. Yang akhirnya Insong ngaku kalau dialah anak yang ditinggalkan oleh ibunya itu. Tapi ekspresi Insong ini enggak happy menurut aku. Malah ada yang janggal. Berita ini langsung disebarkan oleh ibu itu dan mengajak para detektif makan-makan. Ya, walaupun Sung Jun sudah memperingatkan dan menyuruh untuk mengecek DNA lagi, tapi sayangnya ibu ini udah happy banget. Kemudian ibu ini cerita ke kepala Yom yang sebenarnya kejadian itu adalah ibunya ini meninggalkan anaknya. Mereka merayakan pertemuan ibu dan anak ini di Cafe Soso. Tapi kok tiba-tiba chef ini kayak so akrab gitu sama si Insong. Lalu Eunki membantu anak nomor 45 ini terapi dan menanyakan perihal siapa namanya nomor 7 dan 24. Karena Eunki nyebut nama, nomor 45 ini langsung panik ketakutan. Terus dia tiba-tiba kalem dan mungkin mulai sadar lah ya kok tiba-tiba nggak ada lagi yang main pukul-pukulan gitu. Yang akhirnya dia ngasih tahu nama dari nomor 24. Kemudian Eunki langsung nelpon Sung Jun dan ngasih tahu bahwa nomor 24 itu adalah Hyun Soo. Bener banget dugaan aku. Dengan mudahnya, mereka langsung menemukan bukti pisau penusukan Sung Hoon. Tak lama kemudian, dia diinterogasi dan kelihatan banget sih mah ini dari gerak-geriknya kalau dia itu bukan pelakunya. Nah kan bener, Sung Jun pasti ngiranya juga hal kayak gitu. Tapi kenapa ya dia ngelakuin hal ini? Kemudian Sung Jun minta pendapat dari Eunki perihal pesan kematian dari Yuna. Sekarang Baek Moon Kang berada di rumah sakit jiwa karena dia pura-pura gila dan itu emang direncanakan sama dia supaya dia bisa kabur dan mengejar Sung Hoon. Anki yang awalnya nggak tahu tentang pesan itu, tiba-tiba dia keingat kejadian ini. Mungkin kosakata inilah yang dimaksud Yuna. Dan Anki sadar akan hal itu. Lalu dia langsung ngasih tahu ke Sung Jun. Wah, debak-debak. Kalau emang iya, dugaan aku bener banget nggak sih? Sung Jun langsung mencari berkas adopsi Jong In Song. Dan di rumah sakit ada seseorang yang masuk ke kamarnya Sung Hoon dengan perawakan yang kurus kayak gini. Nah, kan bener dugaan aku, Yoon Jae memakai identitas Jong In Song. Gini nih, efek sering nonton drakor plot twist.
Saat ini Sung Hun tiba-tiba sadar dan dia melihat, nah udah tahu kan perawakan siapa ini? Nah, berarti kan Sung Hun udah tahu tuh Jung In Sun itu siapa sebenarnya. Dan mungkin karena dia sayang sama Yoon Jae, jadi dia nutup-nutupin. Tapi sayangnya Yoon Jae itu malah mau nyakitin Sung Hun. Oh iya, menurut kalian dia cocok nggak sih jadi villain? Soalnya perawakan dia cute, ya kan? Oke, di sini aku mau spoiler dulu untuk episode minggu depan. Di sini tuh Yunje mau membunuh ibunya Insong. Nah, kenapa Yunje tahu kisah ibunya Insong dan Insong? Mungkin karena Yunje dan Insong itu seumuran, sehingga Insong itu lebih terbuka sama Yunje. Dan dia cerita tentang kekecewaan dia sama ibunya, yang membuat Yunje menjadikan ibunya salah satu korbannya. Dan ada ibunya Eunki, ibunya Sungjun, Baek Moon Kang aja juga kalah sama dia, serta Pak Kepala Yong, yang mereka berada di satu tempat, yaitu sel tahanan tersebut. Dan juga Eunki sudah ada di situ yang sedang melerai mereka. Ternyata itulah syarat yang dibuat Yoonji agar mereka bisa selamat. Juga dia mengaku kalau di dalam situ udah dipasang bom. Tapi kayaknya ada yang masuk ke dalam deh. Sung Hun, Sung Jun, atau Yoonjae ya? Wah, gimana? Nggak terasa ya, bentar lagi drama ini bakalan tamat. Dan buat yang tebakannya benar, cukai! Udah bisa jadi detektif nih. Stay tune terus di Listia Sebayang ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, buat kalian yang mau kasih saran juga boleh DM ke IG aku aja. Dan makasih banget buat support sistemnya ya, Cinggu. Annyeong!